Pendekar Pedang bab 491-496. Qin Fan sedikit terkejut. Keluarga Beiling Luo. Keluarga Beiling Luo dikenal sebagai keluarga Luo yang berusia seabad. Luo Qiming berkata dengan bangga, "Ya, itu adalah keluarga Beiling Luo." Jika kita berbicara tentang yang lain keluarga, Qin Fan mungkin belum pernah mendengarnya, tetapi ketika berbicara tentang keluarga Beiling Luo, Qin Fan benar-benar mengingatnya dengan sangat jelas. Ketika dia berumur 12 tahun, Qin Jingye membawanya kembali ke keluarga Qin di Nansu dan mendengar kakeknya Qin Guoliang berbicara tentang keluarga Luo di Beiling. Keluarga Beiling Luo konon telah diwariskan selama ratusan tahun, berkembang dari masuknya dinasti Manchu Qing ke dalam adat istiadat, dan selalu menguasai kekayaan besar di Uni Soviet bagian selatan. Meski mengalami beberapa kali pukulan dan hampir terjatuh, di bawah kendali jurumudi, ia menyelamatkan hari dan kembali ke puncak setiap saat. Namun, setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, keluarga Luo kontemporer di Beiling mengetahui bahwa pohon besar menarik perhatian, jadi mereka membiarkan keluarga Luo bersembunyi di balik layar. Oleh karena itu, di Nansu, Anda pernah mendengar tentang keluarga Yan, keluarga Chu, dan keluarga Qin, tetapi jika berbicara tentang keluarga Luo, hanya sedikit orang yang pernah mendengarnya. Ada juga legenda tentang keluarga Beiling Luo yang beredar di antara beberapa keluarga besar terkemuka. Namun, meski keluarga Beiling Luo tersembunyi di balik layar, kekuatannya tidak melemah sama sekali, melainkan menjadi lebih kuat. Perusahaan terkemuka di Suzhou Selatan, era Changxing, adalah industri keluarga Luo. Sebagai ketua Changxing Times, Luo Changxing juga beberapa kali menjadi orang terkaya di Suzhou Selatan. Meskipun orang-orang seperti keluarga Chu, keluarga Qin, dan keluarga Yan iri dengan era Changxing, tidak ada yang berani berkomplot melawan era Changxing. Karena orang lain tidak tahu, tapi mereka tahu betul siapa yang berdiri di balik era Changxing. Tentu saja Changxing Times hanyalah sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga Luo, seharusnya ada beberapa perusahaan lain seperti Changxing Times. Gelar keluarga Luo Centennial tidak diberikan begitu saja, itu adalah simbol kekuatan yang kuat. Jadi, kamu berasal dari keluarga Beiling Luo. Luo Qiming mengangguk bangga, seolah menyebut keluarga Beiling Luo akan membuatnya mengerti. Ya, saya dari keluarga Beiling Luo. Sayangnya, keluarga Luo telah berkembang terlalu cepat. Ada lusinan cabang seperti saya, dan mereka secara bertahap telah tersingkir dari kekuatan sebenarnya dari keluarga Beiling Luo. Tapi, saya tidak mau menyerah. Saya harus meraih prestasi dan membuat keluarga Beiling Luo menganggap saya serius. Saya ingin menjadi sosok inti keluarga Beiling Luo. Saya ingin membuat mereka yang dulu meremehkan saya berlutut. Kamu merendahkan diri di depanku. Selama aku menikah dengan keluarga Yan, setengah dari keinginanku akan terpenuhi. Meskipun keluarga Yan tidak sebaik keluarga Luo, itu sudah cukup untuk menarik perhatian keluarga Luo. Perhatian. Jika orang-orang dari keluarga Luo tahu bahwa Tuan Muda Yan adalah menantu saya, mereka pasti akan memindahkan saya ke tingkat inti. Pada saat itu, orang tua saya, Quan Xia Yuzi, pasti akan tersenyum gembira. Wajah Luo Qiming menunjukkan sedikit kegilaan. Sepertinya dia telah terjebak dengan masalah ini selama bertahun-tahun. Hampir tidak mungkin membuatnya melepaskan keterikatannya pada keluarga Yan. Qin Fan tiba-tiba merasa bahwa Luo Qiming sedikit menyedihkan, dan dia berusaha keras untuk menjual putrinya, hanya agar dia bisa memasuki inti keluarga Beiling Luo. Apakah menurut Anda harga ini sepadan? Itu sepadan. Tentu saja itu sepadan. Untuk membuat keluarga Luo menghargai saya dan untuk memenuhi keinginan terakhir orang tua saya bisa mengorbankan apapun. Luo Qiming punya ekspresi kegilaan di wajahnya. Qin Fan tahu bahwa dia tidak ada harapan. Kamu telah berusaha keras hanya untuk masuk ke eselon atas keluarga Luo. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku memiliki kemampuan untuk membuat keluarga Beiling Luo menyerah? Maukah kamu menyerahkan Xiao Huan kepadaku? Luo Qiming tertegun sejenak, lalu tertawa keras, wah, kamu benar-benar aneh. Untuk membuat keluarga Beiling Luo menundukkan kepala, bahkan 4 keluarga super bangsawan saat ini tidak dapat dengan mudah melakukannya. Mengapa Anda memilikinya?
Bahkan jika grup Nianci ibumu ditambah seluruh kekuatan keluarga Qin tidak dapat menandingi setengah dari kekuatan keluarga Luo, apa yang dapat kamu lakukan untuk membuat keluarga Luo menyerah? Qin Fan terkekeh, matanya sedalam bintang-bintang. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Bagaimana jika saya bisa melakukannya? Luo Qiming mendengus dingin, jika Anda bisa melakukannya, saya akan berlutut dan memohon Anda untuk menikahi putri saya. Oke, ini keputusanmu sendiri. Ya. Qin Fan tersenyum, berbalik dan pergi tanpa menyapa. Sesampainya di ruang tamu, Luo Yuhuan mengikuti seorang wanita paruh baya yang sedang duduk di sofa menunggu. Ini ibu tiri Luo Yuhuan, Su Ziyan. Wajah Luo Yuhuan agak jelek, sepucat kertas, matanya yang awalnya damai sekarang menjadi gelap, seolah-olah dia telah kehilangan semua harapan dalam hidup. Dia seperti boneka yang kehilangan jiwanya, tidak mengetahui apa yang baru saja dia alami. Wanita itu berdiri dengan senyum palsu di wajahnya, kamu pasti Qin Fan. Terima kasih telah menjaga Xiao Huan kami hari ini, tapi tolong jangan dekati Xiao Huan lagi di masa depan, karena dia akan bertunangan dengan Tuan Yan segera. Ekspresi Qin Fan berubah seketika dan dia mengabaikan Su Ziyan. Sebaliknya, dia menatap wajah Luo Yuhuan yang pucat dan cantik dan bertanya, apakah ini keputusanmu? Atau apakah seseorang memaksamu? Luo Yuhuan tidak menjawab. Wajah Su Ziyan menjadi dingin. Qin Fan bertanya lagi, jika ini bukan keputusan Anda, selama Anda mengatakan sesuatu, saya berjanji tidak ada yang bisa memaksa Anda. Mendengar kata-kata tulus Qin Fan, Luo Yuhuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas kali ini melirik ke dia. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi dia melihat ke samping Su Ziyan dan segera menundukkan kepalanya dalam diam. Qin Fan masih ingin berbicara, tetapi Su Ziyan mengalahkannya. Dia mendengus dingin, nak, apakah aku memberimu wajah? Ini rumahku. Jika kamu berbicara omong kosong di rumahku, apakah kamu menganggapku sebagai orang yang lebih tua dengan serius? Qin Fan tiba-tiba menoleh ke arahnya, keluar dari jalan. Pergi. Seluruh tubuh Su Ziyan tiba-tiba bergetar, dan hawa dingin menembus hatinya. Tatapan macam apa ini, seperti binatang yang memakan manusia tanpa memuntahkan tulang. Mengapa anak ini memiliki tatapan yang begitu tajam? Dia tiba-tiba tidak berani berbicara. Pada saat ini, Luo Qiming, yang juga sedang berjalan keluar, tiba-tiba berteriak dengan marah, nak, demi grup Nianci dan keluarga Qin, saya telah cukup sopan kepada Anda, tetapi Anda berani bersikap kasar kepada orang yang lebih tua. Ini seperti apa orang tuamu? Apakah dia mendidikmu? Melihat Luo Qiming juga keluar, harapan yang baru saja muncul di mata Luo Yuhuan tiba-tiba hancur. Tepat ketika Qin Fan hendak menanggapi Luo Qiming, Luo Yuhuan tiba-tiba berbicara. Qin Fan, tolong kembali. Aku akan segera bertunangan. Kita tidak perlu bertemu lagi di masa depan. Qin Fan terdiam. Dia ingin membawa Luo Yuhuan pergi dengan cara apapun, tapi dia tidak melakukannya. Jika ini jawabanmu, maka aku menghormati pilihanmu. Tetapi jika kamu ingin menarik kembali kata-katamu kapan saja, telepon saja aku. Dimanapun kamu berada, tidak peduli siapa musuhmu, aku akan melakukannya berada di sana sesegera mungkin. Tiba dan membawamu pergi. Aku akan membuatmu percaya bahwa selama aku di sini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memaksamu melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai. Luo Yuhuan menunjukkan sentuhan emosi di wajahnya dan ingin berdiri begitu saja. Dia berpegangan tangan dengan Qin Fan dan pergi, tetapi memikirkan ancaman ibu tirinya, dia hanya bisa memilih untuk berkompromi. Maaf Qin Fan, kamu tidak bisa melawan mereka. Mereka terlalu kuat. Demi keselamatanmu, aku hanya bisa menikah dengan keluarga Yan. Maaf, terima kasih telah mengizinkanku menghabiskan waktu paling bahagia dalam hidupku. Kami tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Qiming dan Su Ziyan tampak jelek, anak ini mengucapkan kata-kata memberontak kepada putrinya seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya, apakah dia memperlakukan mereka seperti bukan apa-apa? Nak, mari kita tunggu sampai kamu benar-benar mampu. Sekarang, segera pergi dan jangan ganggu putriku lagi.
Luo Qiming mengeluarkan perintah penggusuran dengan arogan. Qin Fan menatap Luo Yuhuan untuk terakhir kalinya, yang menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, lalu berbalik dan pergi tanpa ekspresi. Ketika punggung Qin Fan menghilang di luar gerbang halaman, air mata yang ditahan Luo Yuhuan tiba-tiba terasa seperti banjir yang meluap tak terkendali. Luo Qiming berteriak dengan wajah dingin, "Mengapa kamu menangis? Kamu masih berani menangis? Kamu sudah membuat marah Tuan Yan. Jika kamu tidak ingin dia mati tanpa tempat pemakaman, jangan ada kontak apapun bersamanya di masa depan." Tanda seru. Ziyan menasihati dengan lembut, "Xiao Huan, kamu harus percaya bahwa kami semua melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Yan Huairen adalah tuan muda tertua dari keluarga Yan dan akan menjadi pewaris keluarga Yan di masa depan. Saya tidak tahu berapa banyak gadis yang bergegas untuk menikah dengannya. Dia bisa menyukaimu karena kamu beruntung di kehidupan sebelumnya. Anak laki-laki ini tidak memiliki latar belakang keluarga, dan dia tidak seperti itu. Sebaik tuan muda Yan. Terlebih lagi, dia sangat kasar ketika menghadapi orang yang lebih tua. Dia hanyalah anak malang yang tidak berpendidikan. Kamu tidak boleh tertipu oleh kata-kata manisnya." Luo Yuhuan menyeka air matanya dan berdiri tanpa ekspresi. Jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang kamu minta. Jika tidak apa-apa, aku akan kembali dulu." Su Ziyan berkata, "Tunggu sebentar, kamu tidak akan kembali ke akademi selama beberapa hari ke depan. Setelah itu perjamuan pertunangan dengan Tuan Yan sudah selesai, kamu bisa kembali ke akademi." Luo Qiming mendengus dingin, merupakan suatu kebajikan bagi seorang wanita untuk tidak memiliki bakat. Apa gunanya pergi ke sekolah menengah seperti itu? Di masa depan, kamu tidak perlu berada di rumah untuk merawat suamimu dan membesarkan anak-anakmu. Selain itu, menikah dengan keluarga Yan, mengantarmu berkeliling dengan mobil mewah, memakai merek terkenal, dan makan makanan lezat dari seluruh penjuru dunia. Apa yang telah kamu lakukan salah padamu? Luo Yuhuan. Wajahnya tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang mereka berdua katakan sama sekali. "Apakah kamu sudah selesai? Aku akan kembali ke kamar setelah aku selesai." Luo Qiming berteriak dengan marah, "Kembalilah. Sebelum pesta pertunangan, kamu akan tinggal di rumah untukku dan kamu tidak diperbolehkan pergi kemanapun." Luo Yuhuan seperti boneka, berjalan kembali ke kamarnya dengan putus asa. Sesuatu yang tidak memenuhi harapan sama seperti ibunya yang berumur pendek. Luo Qiming mengomel dengan ekspresi jijik. Su Ziyan tidak menjawab, saat ini dia tiba-tiba tampak berpikir. Luo Qiming menyadari ada yang tidak beres dalam ekspresinya dan bertanya, "Apa yang kamu pikirkan? Sudahkah Anda mendiskusikan pesta pertunangan dengan keluarga Yan?" Su Ziyan mengangguk. Keluarga Yan sudah siap dan akan mengundang semua orang ketika waktunya tiba. Para tamu, pastikan semua orang di kota Nanling mengetahuinya. Lalu apa yang kamu pikirkan dengan cemberutmu? Su Ziyan berkata, "Aku sedang memikirkan tentang anak laki-laki bernama Qin Fan itu. Aku selalu merasa seperti pernah melihatnya." Luo Qiming tertawa dan berkata, "Ini normal. Ini adalah kemiripan 3 dimensi seseorang. Mungkin anak itu hanya membuatmu marah, jadi kamu sangat terkesan padanya dan akan dengan mudah memikirkan beberapa kenalan. Tidak, bukan itu masalahnya. Aku pasti melihatnya, biarkan aku memikirkannya." Su Ziyan tampak serius, mengerutkan kening dan berpikir. Tiba-tiba, wajahnya tiba-tiba menjadi kaget. "Saya ingat. Saya bertemu dengannya di pesta koktail Tuan Murong Jiangnan. Ya, itu dia. Saat saya melihatnya tadi, saya pikir saya pernah melihatnya di suatu tempat, tetapi saya tidak dapat mengingatnya selama beberapa waktu. Sekarang saya tenang dan memikirkannya, saya segera mengingatnya." Luo Qiming tampak bingung. Pesta koktail Tuan Jiangnan Murong. Siapa Jiangnan Murong Fu? Bagaimana dia, seorang mahasiswa, bisa memenuhi syarat untuk menghadiri murong pesta koktail Fu? Su Ziyan menggelengkan kepalanya, dengan wajah yakin, "Tidak, dialah yang ada di pesta koktail Tuan Murong saat itu."
Saya 100% yakin, saya sangat terkesan olehnya. Luo Qiming berpikir sejenak dan berkata, mungkin dia hadir bersama ibunya. Bagaimanapun, dia juga putra tertua grup Nianqi, jadi dia memenuhi syarat untuk menghadiri pesta koktail Tuan Murong. Alasan ini sangat masuk akal. Titik. Tanpa diduga, Su Ziyan terus menggelengkan kepalanya, tidak, dia tidak mengikuti Lin Nianqi, hanya dirinya sendiri. Terlebih lagi, dia muncul sebagai tamu terhormat Tuan Murong. Pada saat itu, banyak tokoh besar di Provinsi Jiangnan bersulang untuknya dan berlutut di hadapannya. Titik. Cobalah yang terbaik untuk menyenangkan dia. Luo Qiming tertawa dan berkata, bagaimana ini mungkin? Anda pasti salah melihatnya. Jika dia bisa membuat semua pahlawan di selatan sungai yang sesujud, bagaimana bisakah dia pergi ke perguruan tinggi kelas 2 seperti Nanling Chol Lege untuk belajar? Jika dia benar-benar tamu terhormat Tuan Yan, beraninya keluarga Yan dan keluarga Chu menghadapinya. Su Ziyan menggelengkan kepalanya lagi, saya tidak tahu, tapi saya yakin orang itu adalah dia. Semua orang memanggilnya Tuan Qin, bahkan Tuan Murong. Dia sangat sopan. Melihat desakan Su Ziyan, Luo Qiming harus mempercayainya, tapi masalah ini terlalu konyol. Dia hanyalah mahasiswa baru, apa alasan para pahlawan Jiangnan itu harus bersujud padanya? Mungkinkah orang ini menyembunyikan kartu asnya? Su Ziyan tiba-tiba berkata lagi, ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa putri tertua dari keluarga Murong di Jiangnan telah pindah ke Universitas Nanling. Apakah itu tidak ada hubungannya dengan anak ini? Luo Qiming berpikir sejenak dan tiba tertawa terbahak-bahak. Haha, aku mengerti. Orang ini pasti pembohong yang ahli dalam menipu gadis. Dia menipu wanita tertua dari keluarga Murong. Para pahlawan Jiangnan itu mengira dia adalah menantu Tuan Murong, jadi mereka berlutut padanya. Su Ziyan mengerutkan kening, kalau begitu, Tuan Murong juga sangat sopan padanya. Bagaimana menjelaskannya? Hei, mudah dimengerti. Tuan Murong sopan kepada anak laki-laki itu demi putrinya. Su Ziyan saya berhenti bicara. Alasan ini sepertinya bisa dijelaskan begitu saja. Luo Qiming melanjutkan, anak laki-laki itu pasti telah diungkap oleh Tuan Murong, jadi dia pergi ke Universitas Nanling untuk mencari target baru. Gadis malang itu ditipu olehnya. Su Ziyan balik bertanya, Murong itu mengapa? Tanda tanya. Wanita tertua mengejarku. Itu tidak sederhana. Dia pasti ada di sini untuk membalas dendam pada bocah itu. Su Ziyan mengangguk, oke, ini satu-satunya penjelasan masuk akal yang bisa kita pikirkan. Tapi, bocah itu bahkan bisa menipu Tuan Murong, sepertinya dia melakukannya 2 kali. Untuk menghindari malam yang panjang dan banyak mimpi, saya mencoba yang terbaik untuk mendesak keluarga Yan untuk mengadakan pesta pertunangan sesegera mungkin. Oke. Keluarga Yan. Di halaman besar, para pekerja menggantungkan lampion merah, dan suasana meriah di mana-mana. Di kamar tidur, Yan Huairen baru saja bangun dari seorang pria kurus dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia duduk di kursi, melihat pemandangan di luar jendela, menyalakan rokok untuk dirinya sendiri, lalu mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor dan memutar nomornya. Suara menyanjung Yan Hao segera terdengar di telepon, sepupu, apakah ada yang ingin Anda katakan kepada saya? Suara Yan Huairen dingin dan sombong, dengan rasa superioritas, saya akan bertunangan dengan Luo Yuhuan dalam 3 hari, tolong beritahu berita itu untuk orang itu, Qin Fan. Ah, selamat, sepupu. Haha, izinkan saya memberitahu Anda, bagaimana orang desa itu bisa menjadi lawan sepupu Anda. Bahkan jika dia layak merebut seorang wanita dari sepupu Anda, si katak ingin makan daging angsa. Jangan khawatir, sepupu, saya pasti akan menyampaikan pesan itu kepada Anda. Saya akan membuat si udik negara itu, Qin Fan, kehilangan muka. Setelah menutup telepon, Yan Huairen menelepon Chu Tianming lagi. Hei, Tuan Chu, selamat datang di pesta pertunangan saya dan Luo Yuhuan dalam 3 hari. Tawa tenang Chu Tianming terdengar di ujung telepon, Tuan Yan, selamat. Yan Huairen terkekeh, selamat juga. Apakah ada kabar baik dari Nona Murong?
Lupakan saja, anak laki-laki itu Qin Fan dan Nona Murong adalah teman sekelas sebelumnya. Aku dalam masalah. Suara Chu Tianming sedikit marah. Ini adalah hal terbaru yang dia selidiki. Informasi. Oh, sungguh sial. Haha, Tuan Chu, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda memerlukan bantuan saya? Yan Huairen menyipitkan matanya, dengan senyum konspirasi di wajahnya. Suara Chu Tianming terdengar, abaikan dia untuk saat ini, mari kita tunggu sampai pesta pertunanganmu selesai dengan aman. Jika perlu, saya bersedia membantu. Mendengar jawaban Chu Tianming, Yan Huairen tidak bisa menahan kekaguman di dalam hatinya. Benar saja, untungnya, inilah 3 pemuda berprestasi di Sudan Selatan, dan mereka tidak tertipu. Faktanya, keduanya tampak sedang mengobrol, namun ada banyak konfrontasi dan jebakan yang tersembunyi hanya dalam beberapa kata. Chu Tianming telah menunggu Yan Huairen untuk mengambil tindakan terhadap Qin Fan terlebih dahulu, jadi meskipun dia sangat membenci Qin Fan, dia tetap tidak mengambil tindakan. Dia hanya ingin keluarga Yan menguji latar belakang Qin Fan. Namun, meskipun Yan Huairen secara pribadi pergi ke akademi untuk berbicara kasar kepada Qin Fan dan meminta Yan Hao untuk berurusan dengan Qin Fan di akademi, dia selalu mengujinya. Dia tidak benar-benar melakukan gerakan apapun, bahkan di satu sisi, dia sedang menguji Qin Fan, dan di sisi lain, dia juga ingin menunggu Chu Tianming melakukan gerakan pertama. Tuan muda dari keluarga besar tidak ekonomis. Dalam apa yang dia katakan tadi, Yan Huairen menggunakan kata-kata Chu Tianming dan menawarkan bantuan Chu Tianming menangani Qin Fan. Dengan cara ini, keluarga Chu akan memimpin, dan dia bisa dengan jelas melihat kekuatan Qin Fan dari belakang. Namun, Chu Tianming menolak kebaikannya dan malah mengatakan bahwa dia akan menunggu sampai pesta pertunangan berakhir dengan aman. Arti tersembunyi dari kata-kata ini sangat jelas, pesta pertunangan Anda mungkin tidak akan damai. Adapun siapa yang akan datang ke pesta pertunangan Tuan Yan untuk menimbulkan masalah, tentu saja mereka berdua mengetahuinya dengan baik. Dengan cara ini, Yan Huairen didorong ke garis depan dan diminta untuk memimpin dalam menangani Qin Fan. Saat itulah Yan Huairen menghela nafas. Namun, Yan Huairen secara alami tidak akan membiarkan Chu Tianming mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia terkekeh dan berpura-pura ceroboh, terima kasih, Tuan Chu, mohon khawatir tentang hal itu. Tidak ada yang berani membuat masalah di pesta pertunangan Yan Huairen saya. Chu Tianming di ujung telepon tertawa, bagaimana jika dia benar-benar berani datang? Tanda tanya. Kesombongan Yan Huairen langsung bangkit, jika dia berani datang, saya akan katakan padanya untuk tidak pernah kembali. Baiklah, jika saatnya tiba, saya pribadi akan datang membantu Tuan Yan. Ada sedikit senyuman di suara Chu Tianming. Yan Huairen tiba-tiba terbangun dan ingin menamparkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa menahannya dan didorong keluar oleh Chu Tianming. Namun, setelah kata-kata itu diucapkan, Yan Huairen secara alami tidak dapat menarik kembali kata-katanya. Oke, jika perlu, saya akan meminta Tuan Chu untuk mengambil tindakan. Baik. Setelah menutup telepon, Yan Huairen membanting telepon di dinding dengan keras. Ponsel mahal itu hancur berkeping-keping. Tuan muda Chu, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Di suite mewah sebuah hotel bintang 5 di Nanling, Chu Tianming, mengenakan jubah mandi putih, meletakkan ponselnya di atas meja dengan senyuman di wajahnya. Yan Huairen, kamu masih terlalu muda untuk mempermainkanku. Sekarang, aku menantikan pesta pertunanganmu segera hadir untuk melihat apakah anak itu memiliki keberanian untuk pergi dan menimbulkan masalah di istana surgawi. Di sini, Yan Huairen berpakaian, datang ke kamar ayahnya Yan Jingde di halaman belakang. Dia mengetuk pintu, dan suara berat Yan Jingde terdengar dari kamar. Masuk. Yan Huairen mendorong pintu hingga terbuka dan memandang pria parubaya yang duduk di kursi sambil membaca buku, berdiri di samping dengan hormat. Meskipun dia mendominasi di luar, dia berperilaku sopan dan sopan di depan kepala keluarga Yan. Meskipun dia adalah ayahnya, begitulah hierarki dalam sebuah keluarga besar. Yan Jingde membaca buku itu sebentar lagi, menyelesaikan bab itu, lalu menutup buku itu, menunjuk ke kursi di depannya dan berkata, duduk.
Apakah kamu punya masalah denganku? Yan Huairen duduk tegak. Dengan tidak ada ekspresi di wajahnya. Suaranya juga sangat tenang, saya khawatir tentang pesta pertunangan. Akankah anak dari keluarga Qin itu datang untuk menimbulkan masalah pada hari itu? Yan Jingde meliriknya, tampak sedikit kecewa. Apakah kamu mengkhawatirkan anak terlantar dari keluarga Qin? Jangan bilang kalau dia hanyalah anak terlantar dari keluarga Qin. Bahkan Qin Rong yang dikenal sebagai anggota generasi muda nomor 1 keluarga Qin, tidak akan berani datang ke keluarga Yan kami untuk menimbulkan masalah. Yan Huairen tidak menunjukkan ekspresi apapun atas kekecewaan ayahnya. Masih sangat hambar. Ayah, aku hanya khawatir. Berdasarkan pemahamanku tentang anak itu, dia bukanlah orang yang mudah menyerah. Yan Jingde mendengus dingin, kalau begitu biarkan dia datang. Selama dia berani datang, aku jamin bahkan Qin Guoliang akan datang. Bahkan jika kamu memohon belas kasihan, dia tidak bisa pergi dengan selamat. Yan Huairen berpura-pura ketakutan, menundukkan kepalanya dan berkata, terima kasih, ayah. Namun, saat dia menurunkan tangannya kepalanya, cahaya tajam melintas di matanya. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu bacaan ayah, dan aku akan mengucapkan selamat tinggal. Iya. Setelah meninggalkan pintu Yan Jingde, wajah Yan Huairen langsung kembali terlihat menyeramkan. Haha, lelaki tua itu berani membual tentang Haikou. Sepertinya dia sudah siap untuk itu. Kalau tidak, dengan kekuatan keluarga Yan saat ini, tidak mungkin kita bisa mengalahkan keluarga Qin. Sebagai putra tertua keluarga Yan, meskipun Yan Huairen berperilaku seperti anak baik di depan Yan Jingde, dia tahu segala sesuatu tentang keluarga Yan. Kekuatan sebenarnya dari keluarga Yan bukanlah industri yang terlihat di permukaan, tetapi keluarga Yan di belakang mereka. Cabang Yan Jingde hanyalah cabang dari keluarga Yan. Konon keluarga Yan di balik keluarga Yan, seperti halnya keluarga Beiling Luo, merupakan keluarga kuno yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Meski tidak sekuat keluarga Luo, namun dengan mudah dapat menghancurkan Nansukin. Keluarga di permukaan. Luo Qiming ingin mengandalkan Luo Yuhuan untuk menikah dengan keluarga Yan dan memasuki inti keluarga Luo di Beiling. Dan bukankah keluarga Yan ingin menggunakan Luo Qiming untuk menjadi kerabat keluarga Beiling Luo? Ini adalah pernikahan antar keluarga besar, dan semuanya mengutamakan keuntungan. Qin Fan, sekarang aku harap kamu kembali dan menimbulkan masalah. Suatu hari kemudian, seluruh kelas atas Nanling mengetahui berita bahwa Yan Huairen bertunangan dengan Luo Yuhuan. Pesatnya penyebaran berita mencerminkan kekuatan keluarga Yan. Jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan, tidak ada yang akan peduli dengan hidup atau mati Anda. Sama seperti selebritis tertentu yang bercerai, hal itu mendominasi berita utama selama sebulan penuh. Nanling Chollege, di asrama Qin Fan. Song Suhao dan Zhao Haiqing telah saling berbisik sejak pagi, dan ketika mereka berbisik, mata mereka akan melirik ke arah Qin Fan dari waktu ke waktu. Dengan pendengaran Qin Fan, apa yang mereka katakan secara alami terdengar di telinganya kata demi kata. Ini tidak lebih dari berita bahwa Yan Huairen dan Luo Yuhuan bertunangan. Kalian berdua, jika kalian ingin berbicara lebih keras, berhentilah bergumam, itu membuatku kesal. Qin Fan tidak bisa menahan keluhannya. Song Suhao segera datang dengan ekspresi khawatir di wajahnya, menepuk bahu Qin Fan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Qin tua, saudara-saudara tahu bahwa kamu merasa tidak nyaman, jadi berteriaklah, jangan menyimpannya di dalam hatimu. Memelototinya, keluar. Dan kemudian menendang pria itu ke samping. Song Suhao juga tidak marah, menunjukkan ekspresi, aku mengerti kamu. Sayangnya, sejak zaman kuno, ada banyak cinta dan kebencian ini bertahan selamanya. Bagi wanita, bahkan Lao Qin, yang biasanya tetap tenang bahkan ketika gunung-gunung runtuh, mulai menjadi mudah tersinggung. Qin Fan tidak punya pilihan selain mengabaikan orang ini. Saat itu, seseorang mengetuk pintu. Su Ziling membuka pintu dan melihat Yan Hao dengan senyum cerah berdiri di depan pintu bersama beberapa adik lelaki yang memamerkan keahlian mereka. Yan Hao, apa yang kamu lakukan di sini? Zhao Haiqing berteriak dengan marah ketika dia melihat orang itu datang.
Zhao Haiqing telah mendengar tentang fakta bahwa Yan Hao membawa orang untuk menyusahkan Qin Fan, tetapi Qin Fan tidak menderita kerugian apapun, jadi dia tidak pergi ke Yan Hao untuk membalas dendam. Namun, bagi Yan Hao, dia secara alami tergolong tidak populer. Hei, teman sekelas Zhao, jangan bersemangat dulu, aku tidak bermaksud jahat. Dia berkata sambil tersenyum, dan dengan sengaja melirik ke arah Qin Fan, yang tanpa ekspresi di tempat tidur, dan berkata sambil tersenyum, itu, sepupuku akan berselingkuh dengan Luo Yuhuan bertunangan, dan aku telah diperintahkan untuk membagikan permen pernikahan kepada semua teman sekelas di kampus kita. Ayo, tidak sopan, ambil saja dan makanlah. Setelah itu, dia mengarahkan adik-adiknya untuk membagikan beberapa kantong permen biji melon kepada Zhao Haiqing dan yang lainnya satu persatu. Adapun bagian Qin Fan, dia secara pribadi mengirimkannya kepadanya. Teman sekelas Qin Fan, sama-sama, permen ini manis sekali. Yan Hao memiliki senyum bangga di wajahnya, seolah-olah dia pantas menerima pukulan sebanyak yang dia butuhkan. Tentu saja, Zhao Haiqing dan yang lainnya tidak akan menjemputnya, kecuali orang bodoh, semua orang mengerti maksud Yan Hao. Namun, setelah pelajaran terakhir, Yan Hao menjadi lebih pintar, dia melemparkan tas berisi biji melon dan permen ke tempat tidur beberapa orang, dan dengan cepat membawa mereka pergi, tanpa memberi mereka kesempatan untuk marah. Zhao Haiqing dengan marah melemparkan biji melon dan kantong permen ke tempat sampah di sudut. Kamu penunggang kuda, Yan Hao ini jelas ada di sini untuk membuat Lao Qin jijik. Untungnya, dia berlari cepat, kalau tidak saya akan mengajarinya sebuah pelajaran. Song Suhao membuka tasnya, mengupas sepotong permen dan melemparkannya ke mulutnya. Dia samar-samar setuju, ya, itu sangat menjijikkan. Tapi permen ini sangat manis. Tepat setelah mengatakan ini, Song Suhao tiba-tiba merasakan sensasi desiran dingin di lehernya. Lihat, Qin Fan dan 3 orang lainnya sedang menatapnya dengan tajam. Zhao Haiqing memarahi, lagu lama, apakah kamu belum pernah makan permen seumur hidupmu? Kamu memakan barang-barang yang dibawakan bajingan Yan Hao kepadamu, apakah kamu menjijikkan Qin tua? Song Suhao terpaksa mengikuti teladan Zhao Haiqing, membanting tas ke dalam tempat sampah. Bah, permen apa, rasanya sama busuknya dengan kotoran anjing. Mereka bertiga pun menyerah. Su Ziling memandang Qin Fan dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, Qin tua, Yan Hao ini pasti diperintahkan oleh Yan Huairen. Anda tidak boleh marah oleh mereka. Zhao Haiqing juga menasihati dengan wajah serius. Tua Qin, Yan Hao hanyalah orang kecil, tetapi Yan Huairen di belakangnya tidak mudah untuk diacau. Bahkan saya tidak dapat berbicara di depannya. Saya pikir Anda bisa mentolerir kehilangan ini. Qin Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jangan khawatir tentang saya, semuanya. Saya memiliki rasa proporsional. Su Ziling mengangguk, itu bagus. Zhao Haiqing juga berkata, keluarga Yan sangat kuat, Anda tidak boleh memaksakan diri dengan mereka. Qin Fan sama sekali tidak memikirkan tipuan Yan Huairen, dan yang dia inginkan hanyalah sikap Luo Yuhuan. Tentu saja, jika Luo Yuhuan masih tidak menelepon pada hari pesta pertunangan, Qin Fan akan tetap membawanya pergi. Namun, hal itu tampaknya tidak menghormati Luo Yuhuan. Qin Fan tidak ingin memaksakan dirinya sampai saat-saat terakhir. Sore hari, Qin Fan sedang berjalan di jalan menuju kampus, dan semua orang yang mengenalnya menunjuk ke arahnya. Beberapa anak laki-laki bahkan menyombongkan diri dan mencibir, dia ingin mengejar Luo Yuhuan. Dia harus dicampakkan. Dia bahkan tidak buang air kecil untuk mengambil foto dirinya, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Yan. Orang udik desa mengandalkan. Saya tahu cara bermain bola basket 2 tangan, tapi saya hanya ingin mengejar keindahan kampus. Itu hanya angan-angan. Oh. Ternyata laki-laki, tanpa uang, kekuasaan dan latar belakang, hanyalah omong kosong. Setidaknya tidak ada yang berani menginjak kotoran. Haha. Qin Fan tidak tahu seberapa sering dia mengalami adegan seperti itu, jadi tentu saja dia tidak repot-repot berdebat dengannya. Teman-teman sekelas ini yang tidak tahu apa-apa tetapi masih merasa benar sendiri, kalau tidak, dia akan kelelahan. Dia harus pergi ke kelas dan makan, seperti biasa.
Kali ini, teman sekelas yang menertawakannya menjadi bingung. Tak lama kemudian, tanggal pesta pertunangan pun tiba. Perjamuan pertunangan diadakan di hotel termewah di Nanling, Hotel King Yuan. Keluarga Yan mengundang kerabat dan teman, dan sebagian besar orang terkemuka di kota Nanling datang. Yan Huairen dan putranya menemui para tamu di luar bersama-sama. Di kamar pribadi hotel, Luo Yuhuan sedang duduk dengan gaun merah cerah. Hari ini, Luo Yuhuan memakai riasan yang sangat indah, yang membuatnya sangat cantik bahkan lebih menakjubkan. Namun, wajahnya tampak jelek, dan matanya, yang awalnya tampak cerah, dipenuhi kesuraman. Namun, di tengah keputusasaan, selalu ada nyala api yang tak bisa padam. Apakah kamu akan menerima nasibmu begitu saja? Tetapi bagaimana jika kamu tidak menerima nasibmu? Sejak orang tuanya melahirkanku, aku harus membayarnya kembali. Tetapi mengapa kamu masih begitu enggan? Apakah dia akan datang hari ini? Luo Yuhuan tiba-tiba merasa bingung. Jika pesta pertunangan berakhir dengan sukses hari ini, maka semua orang di Nanling tahu bahwa dia akan menjadi tunangan Yan Huairen. Pasti akan banyak orang yang menertawakannya saat itu, lagi pula orang normal akan merasa jijik jika dia menikah dengan orang mesum di kemudian hari. Tidak ada seorang pun yang ingin melompat ke dalam lubang api, apalagi Luo Yuhuan jika dia harus memilih. Namun di satu sisi merupakan tekanan dari orang tua, dan di sisi lain merupakan ancaman dari keluarga Yan. Dia ingin membalas budi orang tuanya dan melindungi Qin Fan, tapi dia hanyalah gadis yang lemah. Dia hanya bisa menjaga keduanya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dia sangat perhatian sejak dia masih kecil, dan dia selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu ketika melakukan sesuatu, tapi pada akhirnya apa yang dia dapatkan sebagai imbalannya? Menikah dengan orang cabul dan menjalani kehidupan yang gelap. Tanpa sadar, Luo Yuhuan melangkah keluar dari pintu. Gerakannya sangat lembut, seolah-olah dia takut ketahuan. Saat ini, seharusnya ada pemandangan yang hidup dan menyenangkan di depannya. Ayahnya pasti sangat bahagia bukan? Sedangkan dia, apakah dia akan sedih dan menangis sendirian? Atau mencari beberapa saudara untuk mabuk? Atau apakah Anda sudah bersama Nona Murong? Memikirkan tentang Murong Linger, Luo Yuhuan tiba-tiba merasa masam, tidak peduli betapa hebatnya seorang wanita, dia tetap cemburu dalam hal hubungan. Dia tiba-tiba ingin menelepon Qin Fan, tanpa alasan lain selain untuk mengetahui apa yang dia lakukan sekarang. Dia berjalan menuju ujung koridor, ingin berdiri di tepi jendela dan melihat keluar. Namun, ketika dia melewati sebuah ruangan, dia mendengar suara tawa keras dari dalam. Suara itu sangat familiar baginya. Itu milik kakaknya Luo Yuzhang. Kemudian, suara Luo Yuzhang melanjutkan, "Ayah, agar wanita itu tidak mati saat melahirkan. Apakah kamu sengaja mengatakan itu pada Xiao Huan?" Suara berat Luo Qiming kemudian terdengar, "Ya, jika aku tidak melakukannya. Jika kamu mengatakan ini, dia tidak akan merasa bersalah. Jika kamu tidak membiarkan dia merasa bersalah, dia tidak akan patuh di masa depan." Yuzhang terus bertanya, "Jadi, Anda telah merencanakan dia untuk menikah dengan keluarga Yan sejak dia lahir?" "Ayah, Anda berpikir terlalu jangka panjang." Luo Qiming berkata, "Pilihan saya pada saat itu belum tentu keluarga Yan. Keluarga lain bisa melakukannya, selama mereka cukup kuat." Luo Yuzhang mau tidak mau bertanya, "Ayah, jika kamu memperlakukan adik perempuanmu seperti ini, apakah kamu tidak takut dia akan membenci kamu di masa depan?" Luo Qiming mencibir, "Di mataku di sini, dia adalah alat, kepercayaanku untuk memasuki inti keluarga Beiling Luo. Tidak. Masalah apakah dia membenciku atau tidak. Dan para wanita, lagi pula, harus menikah, dapat membantu kita memasuki inti keluarga Luo. Beginilah cara memanfaatkan segalanya sebaik-baiknya." Wajah Luo Yuhuan tiba-tiba menjadi putih, sepucat kertas, tanpa darah. Penglihatannya menjadi gelap, tubuhnya berayun beberapa kali, dan dia dengan cepat berpegangan pada dinding untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia tidak bisa membayangkan kalau ada ayah yang begitu dingin dan penuh perhitungan di dunia ini. Ternyata kematian ibunya saat melahirkan adalah sebuah penipuan, hingga membuatnya merasa bersalah hingga bisa dimanipulasi oleh ayahnya.
Ternyata di hati ayahnya, dia hanyalah sebuah alat yang bisa digunakan. Jika dia tidak mendengar percakapan antara kakak laki-laki tertuanya dan ayahnya, dia mungkin akan hidup dengan rasa bersalah karena membunuh ibunya selama sisa hidupnya. Gelar bintang bencana akan menemaninya sepanjang hidupnya. Dia ingin segera masuk, mengarahkan hidungnya ke arah mereka berdua, mengutuk, dan bertanya padanya bagaimana dia, seorang ayah, bisa mentolerirnya. Namun, dia tidak melakukan ini. Seseorang yang memperlakukannya sebagai alat dan sama sekali tidak peduli dengan hidup atau matinya. Demi mencapai tujuannya sendiri, dia bahkan berbohong untuk menipunya dan membuatnya menanggung rasa bersalah. Membunuh ibunya. Orang seperti itu. Masih bisa apakah kamu peduli dengan apa yang kamu katakan? Yang dia pedulikan hanyalah apakah dia bisa mencapai tujuannya. Luo Yuhuan tidak bersuara, diam-diam berjalan kembali ke kamarnya, lalu memutar nomor Qin Fan. Di atap sebuah bangunan di seberang Hotel King Yuan, seorang pria muda berpakaian hitam memandang dengan tenang ke pintu masuk Hotel King Yuan yang ramai. Yan Huairen dan putranya berdiri di sana, menyambut para tamu yang datang. Tiba-tiba ponselnya berdering. Kesuraman di mata Qin Fan akhirnya menghilang, dan dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menjawab panggilan itu. Ada apa? Luo Yuhuan, yang mengenakan gaun merah di tempat tidur putih di kamar hotel, bertanya dengan lembut, Qin Fan, lakukan apa yang kamu katakan sebelumnya masih dihitung. Tentu saja. Nada suara Qin Fan tenang. Namun ada rasa pasrah, perasaan tenteram yang luar biasa. Luo Yuhuan tidak berhenti sama sekali dan berkata langsung, saya menyesal bahwa saya pergi. Baik. Qin Fan telah menunggu kalimat ini selama 3 hari. Jangan khawatir, selama kamu tidak mau, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memaksamu. Yah, aku percaya padamu. Tutup telepon. Qin Fan berbalik dan turun. Para tamu hampir tiba, dan Yan Jingde memimpin Yan Huairen ke aula dan mulai berjalan di antara para tamu. Tuan Yan, selamat. Seorang bos sebuah perusahaan bernilai lebih dari 100 juta memberi selamat kepadanya secara pribadi. Terima kasih, Tuan Zhang, atas dukungan Anda. Yan Jingde menjawab dengan sopan. Hei, Tuan Yan, Anda cukup cepat. Saya masih berpikir untuk melamar Tuan Yan, dan Anda sedang mengadakan pesta pertunangan. Seorang pria berusia 50-an dengan perut buncit dalam setelan jas datang. Mendekat dan tersenyum. Berkata, haha, jangan bercanda, Tuan Li. Yang Anda perkenalkan semuanya adalah wanita kaya. Bagaimana mereka bisa menjaga keluarga Yan kita? Haha, Tuan Yan, Anda begitu tidak menonjolkan diri. Siapa di Nanling yang tidak mengenal keluarga Yan Anda? Meskipun keluarga Yan adalah keluarga kelas 1, kekuatan sebenarnya tidak sebaik keluarga Chu, keluarga Huo dan keluarga Qin. Namun, kekuatan di belakang keluarga Yan sangat kuat, dan bahkan keluarga Chu, keluarga Huo, dan keluarga Qin tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Orang-orang yang datang hari ini semuanya adalah tokoh di kalangan kelas atas, dan tentu saja mereka memiliki pemahaman tentang kekuatan di balik keluarga Yan. Tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk mempercayai kata-kata Yan Jingde yang tidak menonjolkan diri. Melihat seluruh wilayah Nansu, apakah ada orang di keluarga Yan yang tidak layak untuknya? Huairen, kemarilah dan bersulanglah untuk pamanmu. Yan Huairen tersenyum dan menuangkan anggur dengan patuh, lalu bersiap untuk bersulang untuk acara besar. Tiba-tiba, mata Yan Huairen berhenti dan tertuju pada seorang pemuda berpakaian hitam di depan pintu. Haha, Qin Fan, kamu benar-benar berani datang. Yan Huairen mencibir dalam hatinya, bahkan sedikit bersemangat. Namun, dia hanya melirik Qin Fan dan terus bersulang kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian, dia diam-diam mengedipkan mata pada Yan Jingde dan berkata dengan suara rendah, pria dengan pakaian kasual hitam di pintu adalah Qin Fan. Yan Jingde tetap tenang dan melihat dengan tenang, dan tiba-tiba, kilatan rasa jijik melintas di matanya. Apakah dia satu-satunya? Penglihatan tunanganmu tidak lebih dari ini. Tidak peduli dalam hal aura atau pakaian, Qin Fan adalah orang yang sangat biasa dan bahkan sedikit lusuh. Bagaimana pemimpin keluarga kelas 1 seperti Yan Jingde bisa menyukainya?
Qin Fan mengamati aula yang sibuk, matanya menatap langsung pada Yan Huairen, dan dia berjalan tanpa ekspresi. Yan Jingde berbisik, pergi dan usir dia. Yan Huairen mengangguk, meminta maaf kepada bos di sekitarnya, dan pergi untuk menyambut Qin Fan. Keduanya berhenti saling berhadapan di ruang terbuka di tengah aula, dan tidak menarik perhatian siapapun untuk saat ini. Yan Huairen melipat tangannya, memandang Qin Fan dengan merendahkan, dan berkata dengan sikap pemenang, "Nak, Anda dipersilakan untuk menghadiri pesta pertunangan saya dan Xiao Huan. Sayang sekali tidak ada ruang di sini. Bagaimana kalau saya? Aku akan menyiapkan bangku kecil untukmu, dan kamu bisa duduk di gerbang." Dia memarahi Qin Fan sebagai anjing penjaga. Qin Fan mengabaikannya dan berkata langsung pada intinya, "Aku khawatir pesta pertunanganmu tidak akan diadakan karena aku ingin membawa Xiao Huan pergi." Hahaha. Yan Huairen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa, berkata dengan meremehkan, "Nak, kamu apa yang kamu bicarakan dalam tidurmu? Jangan bicara tentang apakah Luo Yuhuan bersedia pergi bersamamu. Dengan pria sepertimu, bagaimana kamu bisa membawa seseorang pergi di depanku?" Qin Fan secara alami menjatuhkan tangannya ke samping, matanya dalam. "Ru Yekong, jika saya tidak berjanji kepada orang lain untuk tidak menyerang orang lain dengan mudah, Anda akan menjadi orang mati sekarang. Minggir dan jangan memprovokasi aku, kalau tidak, kamu tidak mampu menanggung konsekuensinya." Yan Huairen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Cek, itu bukan nada yang kecil. Aku berdiri di depanmu sekarang dan memprovokasimu. Bisakah Anda menunjukkan kepada saya apa konsekuensinya? Yan Huairen sepertinya perlu dipukul. Bentak. Yang menjawabnya adalah tamparan dari Qin Fan. Yan Huairen terlempar di tempat dan terbentur meja dengan keras hingga hancur, wajah tampannya tiba-tiba membengkak seperti kepala babi. Yan Jingde, yang telah memperhatikan Qin Fan, wajahnya menjadi gelap dan dia berteriak dengan marah, "Carilah kematian." Dia tidak lagi peduli dengan bos di sekitarnya dan langsung melangkah menuju Qin Fan. Orang-orang di sekitarnya tiba-tiba khawatir dan berkumpul di sekitar Qin Fan. Pemeran utama pria di pesta pertunangan ditampar, melon ini sangat besar. Berbagai spekulasi bermunculan silih berganti. Siapa lelaki ini? Mengapa Anda pergi ke pesta pertunangan keluarga Yan untuk menimbulkan masalah? Mungkinkah ini saingan cinta Yan Huairen? Kelihatannya sangat biasa. Chu Tianming di samping sedikit menyipitkan matanya saat melihat pemandangan ini. "Haha nak, kamu benar-benar berani datang ke sini, kamu punya nyali." Huairen bangkit, matanya hampir terbakar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Qin Fan akan begitu berani dan berani menyerang di depan umum. Hal yang sama berlaku untuk ayahnya Yan Jingde, karena langkah ini sama saja dengan keretakan langsung, dan bahkan berarti pertarungan sampai mati antara kedua pihak. Secara umum, pertarungan antar pemain besar akan berakhir di penghujung hari atau berlangsung selamanya. Oleh karena itu, menurut cara berpikir keluarga Yan dan putranya, perilaku Qin Fan hampir gila. Bahkan para tamu di sekitarnya pun terkejut. Mereka memiliki pemikiran yang sama dengan keluarga Yan dan putranya, dan mereka semua merasa bahwa tindakan Qin Fan terlalu gila. Yan Jingde berjalan ke Yan Huairen, meliriknya, dan bertanya dengan suara dingin, "Apakah kamu baik-baik saja?" Yan Huairen menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa." Ketika dia berbicara, matanya tertuju pada Qin Fan, seperti luka yang bisa meledak kapan saja. Ular manusia. Tatapan Yan Jingde juga beralih ke Qin Fan dan berkata dengan suara yang dalam, "Nak, tahukah kamu apa arti tindakanmu barusan?" Qin Fan berkata dengan ringan, "Apakah perlu untuk mengetahuinya? Kirim Xiao Huan keluar. Jika tidak, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya." Yan Jingde dengan marah tertawa kembali, "Haha, nadanya keras sekali. Kalau begitu aku akan secara resmi memberitahumu sekarang bahwa tindakanmu barusan berarti kamu akan bertarung sampai mati dengan keluarga Yanku." Qin Fan terkekeh, "Jadi apa? Keluarga Yanmu tidak sehebat itu." Wajah Yan Jingde sangat gelap. Ada cibiran dari para tamu di sekitarnya, "Anak siapa ini? Bahkan keluarga Yan pun tidak menganggapnya serius, kenapa aku tidak tahu kalau ada orang seperti itu di Nanling?"
Haha, apalagi Nanling. Bahkan seluruh Nansu aku tidak dapat menemukan anak sombong seperti itu. Saya berani mengatakan bahwa dia pasti datang tanpa sepengetahuan orang tuanya. Jika orang tuanya tahu bahwa dia pergi ke pesta pertunangan keluarga Yan untuk menimbulkan masalah dan berani meremehkan keluarga Yan, mereka pasti akan mematahkan kakinya. Bagaimanapun, Yan Jingde adalah orang yang dewasa dan bijaksana. Ketika dia melihat Qin Fan begitu tenang, dia agak khawatir bahwa Qin Fan akan memiliki seseorang untuk diandalkan. Nak, aku benar-benar ingin tahu apa yang bisa kamu andalkan ketika kamu datang ke pesta pertunangan keluarga Yanku, memukuli putraku, dan ingin mengambil tunangan putraku. Qin Fan menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar. Kamu tidak berhak mengetahui tentang dukungannya. Kirimkan Xiao Huan secepatnya, kamu akan menyesalinya nanti. Yan Jingde mencibir. Dia yakin bahwa Qin Fan tidak memiliki dukungan yang sangat kuat. Jika dia punya, dia pasti akan mengatakannya di depan umum. Haha nak, apa menurutmu aku tidak akan tahu jika kamu tidak memberitahuku? Bukankah Nianqi Group milik ibumu yang kamu andalkan? Nianqi Group memang tidak lemah, tapi itu di dalam wilayah Handong, dan di sini ini adalah wilayah Su Selatan. Dan bahkan jika grup Nianqi ada di sini, keluarga Yan saya mungkin tidak menganggapnya serius. Sebagian besar tamu juga telah mendengar tentang grup Nianqi yang mencapai puncaknya di Handong wilayah, dan mereka semua menunjukkan keterkejutan. Ternyata anak ini adalah tuan muda dari grup Nianqi. Pantas saja kamu berani sombong. Tapi kalau grup Nianqi ingin bertengkar dengan keluarga Yan, hasilnya adalah tidak diketahui. Haha, yang mana yang Anda maksud? Keluarga Yan. Jika Anda memasukkan keluarga Yan di belakangnya, grup Nianqi tidak layak disebutkan sama sekali. Qin Fan menggelengkan kepalanya, saya adalah saya, Nianqi Group adalah grup Nianqi, dan semua yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan grup Nianqi. Saya sudah mengatakan cukup. Kesabaran saya ada batasnya. Saya memberi Anda waktu 1 menit. Jika Anda belum melihat Xiao Huan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kiss. Tanda seru. Semua orang di sekitar menarik napas. Anak ini memiliki nada yang sangat keras. Dia berani mengatakan hal seperti itu sendirian di wilayah keluarga Yan. Kenapa dia punya hak? Chu Tianming menyipitkan matanya dengan rasa ingin tahu di wajahnya. Dia mengharapkan Qin Fan untuk mengungkapkannya. Kartu trufnya hanya ketika Anda mengenal diri sendiri dan musuh, hanya dengan cara ini kita dapat bertahan dalam 100 pertempuran. Yan Jingde mencibir, saya ingin melihat betapa kasarnya Anda. Kemarilah, tangkap dia. Biarkan ibunya datang kepadaku untuk meminta nyawanya. 5 atau 6 pengawal yang tersembunyi di aula muncul dengan cepat. Kelilingi Qin Fan. Para tamu dengan sadar mengambil beberapa langkah mundur untuk memberikan ruang yang cukup bagi pengawal ini untuk menunjukkan tinju mereka. Yan Jingde tampak mendominasi, nak, apalagi grup Nianqi, bahkan jika Raja Surga datang, aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan hari ini. Hancurkan. Beberapa pengawal hendak mengambil tindakan. Ketika tiba-tiba, seorang yang agung dan suara tumpul keluar. Sebuah suara terdengar, berhenti. Chen Haiseng, mengenakan jas hitam, berjalan cepat keluar dari kerumunan bersama 2 anak buahnya. Bos Chen. Di Nanling, tidak ada yang mengenal Chen Haiseng. Untuk sementara, semua orang saling menyapa. Bahkan Yan Jingde, meskipun mendapat dukungan dari keluarga Yan yang kuat, cukup sopan kepada Chen Haiseng. Saudara Chen, kamu terlambat hari ini. Yan Jingde dan Chen Haiseng biasanya memiliki hubungan pribadi, tetapi mereka adalah kenalan biasa. Namun, di depan umum, pertukaran bisnis adalah hal biasa. Faktanya, Chen Haiseng sudah lama berada di sini dan awalnya ingin menyapa Yan Jingde, lagi pula, kekuatan di balik keluarga Yan sangat kuat dan bahkan dia tidak berani memprovokasi dia. Namun, ketika dia melihat Qin Fan menamparkan Yan Huairen, dia langsung membuat pilihan. Meskipun keluarga Yan kuat, dalam pikirannya mereka tidak memenuhi syarat dibandingkan dengan Tuan Qin, yang seperti manusia super. Melihat keluarga Yan akan mengambil tindakan terhadap Tuan Qin, Chen Haiseng mencibir dalam hatinya bahwa keluarga Yan meminta penghinaan.
Namun, bagaimanapun juga, dia memiliki persahabatan dengan Yang Jingde, dan dia tidak ingin Qin Fan melakukannya. Menyinggung kekuatan di belakang keluarga Yan. Jadi, dia berdiri. Saudara Yan, bisakah kamu memberiku sedikit muka dan menyelesaikan masalah ini dengan damai hari ini? Hah? Semua orang di sekitarnya tiba-tiba terlihat bingung. Saudara Chen, apa maksudmu dengan ini? Ayo pergi, kan? Saudara Chen sebenarnya sedang berbicara dengan anak ini. Apakah Bos Chen mengenal anak ini? Di antara kerumunan, seorang pria paruh baya berjas abu-abu pemuda itu sedikit mengernyit. Tuan ketiga, Chen Haiseng sebenarnya memohon pada anak laki-laki ini. Tampaknya anak ini tidak sesederhana itu. Orang ini tidak lain adalah Huo Yuanrang, putra tertua ketiga dari keluarga Huo di antara 3 keluarga besar di Nansu. Dari segi kekuatan, keluarga Huo berada di peringkat di atas keluarga Yan dan terikat dengan keluarga Chu. Huo Yuanrang juga diam-diam penasaran, tetapi wajahnya tetap tenang, tunggu dan lihat apa yang terjadi. Iya. Di samping itu, Chu Tianming mengharapkan perilaku Chen Haiseng. Bagaimanapun, dia sudah menyelidiki Qin Fan sebelumnya. Menurut Du Wenbin, Chen Haiseng mungkin ditipu oleh Qin Fan. Namun, dia tidak mempercayainya, dia merasa Qin Fan pasti memiliki beberapa kartu tersembunyi yang belum mereka temukan. Ini juga alasan mengapa dia tidak segera mengambil tindakan terhadap Qin Fan. Mendengar kata-kata Chen Haiseng, ekspresi Yang Jingde berubah. Saudara Chen, jika saya tidak salah dengar, apakah Anda memohon untuk anak ini? Chen Haiseng berkata dalam hatinya, saya menunggang kuda demi kebaikan Anda sendiri. Tapi di depan Qin Fan, dia pasti tidak akan berani mengatakannya dengan jelas. Saudara Yan, dengan kekuatan Tuan Qin, saya tidak perlu memohon padanya. Saya hanya ingin menjadi pembawa damai. Kelopak mata Yang Jingde bergerak-gerak. Dia melihat kemauan yang sangat kuat di mata Chen Haiseng, yang membuatnya saya mau tak mau aku merasakan kecurigaan muncul lagi di hatiku. Bos Nanling yang bermartabat sebenarnya membela anak ini seperti ini, sepertinya rumor sebelumnya benar adanya. Apakah anak ini benar-benar memiliki kartu truf yang kuat yang dapat membuat Chen Haiseng takut?